Ya ini kita tiba ini sih mas, kalau di sini tuh Pujasera, jadi tempat food ya? courtnya ya, tempat jual makan. Masih jadi apa? Biasanya kan kalau bekas-bekas ini kan kemudian mungkin jadi kayak tempat yang transaksional gitu. Apakah iya atau sekarang masih kepake mas, sama. Cuman mereka bahan dagangan yang dijual tuh beda dengan kita. Om, anaknya kalau misal di dunia gaib itu ada, semisal pun ada ya pasar gaib yang dia itu jualan makanan bagi para astral yang lainnya, itu makanan seperti apa yang dijual? Ada yang paling menjijikan ya, saya lihat ada kotoran, bangkai, terus kemudian tulang hewan di sini. Kalau kotoran tuh gini mas, kalau pas azan maghrib mereka sosok astral yang negatif itu larinya ke septic tank untuk menikmati. Terus ada juga yang tadi kita lihat di sana disajikan itu ada bunga, kemudian ada dupa, itu ya ada yang terbawa ke sini tapi dalam bentuk energi, karena bentuknya itu asap. Maka mereka itu makannya nggak terus nggak mas, tapi sehingga kalau kita ngasih sesaji makanan, biasanya setelah kita makan rasanya sepoh, nggak ada rasanya itu. Mungkin ya di dunia manusia, mungkin makanan termahal di dunia manusia kan bisa dibilang kayak kaviar gitu. Mungkin kaviar. Kalau di dunia gaib itu apa? Kalau yang unsurnya negatif nih, paling mahal, unsurnya negatif ya, dicari unsurnya negatif ya, darah bayi, darah anak-anak itu paling mahal lah itu ya. Itu ada juga darah laki-laki yang berjaga atau darah perempuan yang masih perawan, itu bisa anak-anak juga. Ini yang kemudian melempar. Iya, nggak apa. Ini ngikuti soalnya tadi anak kecil itu. Ini yang kemudian dikaitkan tempat ini minta tumbal, karena ngambil dari luar sebenarnya mas. Jadi kayak piaraan-piaraannya itu sudah nggak ada yang ngopeni. Itu jadi kayak makanan, dan mereka nggak, ya tadi tak jelaskan, nggak makan gini mas, cuma diisep gini darah itu. Sehingga tempat ini sebenarnya gini mas, ada satu yang salah ya, tadi sore sudah kita bahas. Dulu memang minta syarat gitu, tapi yang ownernya itu karena nggak percaya demikian diabaikan. Dan memang ada beberapa orang yang setelah tahu tempat ini pernah terjadi suatu insiden, itu ada yang ditugaskan untuk mencari tumbal persembahan gitu. Tuh mas. Sekilas saja ini tentang food court, karena di penasaranku berhenti kalau food courtnya dunia gaib terus dodolannya opo ya? Ada fresh vegetable, fresh food. Enggak mas, beda. Mereka itu bau-bauan yang suka mas. Ada yang kesini bawa candu, maksudnya apel jin itu juga. Apa? Gak lihat aku. Ke sini nih. Ya, saya. Oh, bisa masih ke sana. Dibimbing suara lho. Ini dulu monorail sini mas. Untuk wahana monorail. Ini wahana bom kar. Oh iya. Ini. Awas ngijek katak ya. Ya. Kasihan. Istrinya jelek nanti kalau kata. Nah ini mas. Ini yang satu wahana untuk kita ambil studi ya, yang kita ambil. Ini apa nih? Ya, jadi dulu itu ada kayak namanya apa ya, wahana kayak itu loh mas, main yang digandul-gandul muter itu loh. Ada balon udara ini. Ya. Inilah yang tahun 2007 akhir, setelah tempat ini dibuka, itu yang terjadi kecelakaan. Jadi waktu itu menimpa sekitar belasan orang ya, saya lihat ada 16 orang, 3 luka ringan, 13 luka berat. Tetapi tidak ada yang meninggal. Tidak ada yang meninggal, dan korbannya itu usia 20 sampai 46 tahun, laki-laki perempuan, dan ini kayaknya ada acara kampus lah gitu mas, wisuda atau apa, se-Jawa Tengah gitu. Jadi mereka mau kayak main-main dulu gitu, mau
Sebenarnya kan kalau kita jelaskan itu ada penjelasan teknis. Mengingat penggunaan wahananya ini sendiri itu kok kalau saya lihat mana yang pirnya atau sekroknya itu nggak kenceng, karatan, jadi safety-nya kurang, standarisasi kesehatannya keselamatannya. Lantas waktu itu ada beberapa orang yang naik, setelah ini diputar, naik sekitar 10 meter lah, 10-15 meter, jatuh. Dan banyak orang yang mengalami kecelakaan yang saya lihat. Untungnya saja tidak ada yang meninggal. Tidak ada yang meninggal gitu. Jadi kalau kejadian all di sini ya, setelah ini menjadi tempat taman hiburan, itu nggak ada yang meninggal, Mas. Tetapi sebelumnya, karena ada orang yang dibunuh, tadi ada yang makam yang tidak sesuai dengan perhitungan baik Feng Shui ataupun selamatannya gitu, belum diruat. Terus juga kecelakaan di jalan, itu semuanya masuk ke sini. Karena memang setelah tahun 2007 itu sempat ada seperti pemeriksaan, standarisasi, 2008 dibuka lagi. Tetapi beriring waktu, kemudian kok sepi-sepi, sehingga kemudian manajemen meminta tempat ini dipakai untuk kayak dangdutan, terus kontes burung, terus ada juga untuk konser-konser lah. Pas konser tempat ini sempat, kan ini nggak langsung tutup ya, pas menjelang penutupannya itu, di depan tuh sempat dipakai untuk konser-konser gitu, Mas. Dan saya lihat ada kru yang waktu itu meninggal kesetrum listrik saat masang-masang gitu. Insidennya itu justru di depan gitu, jadi nggak di tempat ini. Tapi Anda sebenarnya ya Om ya, andaikan taman ini diaktifkan kembali, sebenarnya kan juga tidak ada masalah apa-apa juga kan, maksudnya dengan dunia-dunia metafisika yang lain gitu kan, ya masih dibilang laris ya, akan tetap masih bisa laris juga kan ya Om? Iya, tapi sebenarnya yang salah itu sebenarnya tempat ini ya, yang di awal dulu ini tuh menjadi tempat bersih, Mas, tempat yang bersih untuk orang berdoa, untuk pemakaman. Tetapi saat pembangunannya ini sebenarnya ada arogansi yang tidak mau menerima masukan, karena saya melihat orang yang kemudian pikirannya tuh bisnis gitu, menggalakkan segala cara. Jadi satu aspek kecil diabaikan. Nah, iya, itulah yang kemudian membuat kemarahan ya, dalam pengertian kemarahan ini yang lantas dihinggapi oleh energi-energi lain. Dan kalau ini saya sampaikan ini murni teknis karena nggak ada metafisika, nggak ada. Tetapi setelah itu karena rumor ini beredar, kemudian orang berpikirnya seperti itu, ditampakkanlah kejadian-kejadian seperti orang tulangnya patah, berdarah-darah. Itu sebenarnya penggambaran dari sosok-sosok atar yang menyerupakan diri gitu. Mungkin satu poin penting yang harus teman-teman ambil semuanya, mungkin kalau kalian melihat tempat terbengkalai itu mungkin selalu berpikir positif thinking lah ya, karena satu asumsi dari kalian itu akan mempengaruhi semua, akan berantai, dan semisal akan menampakkan apa itu kan sudah kan dari asumsi kalian sendiri gitu. Dan sedikitlah mengambil positifnya gitu. Iya. Dan sejak kejadian itu memang kemudian sepi ya, karena pengunjung ini selain tadi kalau pas sore ini kan malam kadang buka ya, merasakan tempat ini kok singup secara aura ya, yang orang biasa nih awam. Mereka itu mengamati sendiri, Mas. Beberapa wahana itu kok nggak layak untuk dijalankan karena yang dimana karatan, maintenance-nya kurang, di jalannya asal-asalan, karena pernah ada orang yang membawa anaknya untuk naik seperti ini, sudah bilang sama operatornya jangan kenceng-kenceng, nggak dikencengin gitu. Orang males, karena berkaitan juga dengan pelayanan akhirnya. Ada penjelasannya itu, sehingga kalau kita bekerja di bidang jasa hiburan ataupun apa ya, pasti kita harus bisa dikomplain dan kita memanjakan customer yang datang gitu. Di sini tuh kurang sebenarnya itu, karena saya nggak bisa menjelaskan lain, cuman ada aspek-aspek yang berkaitan dengan teknis gitu. Selain non teknis ya sudah kita bahas. Wah, ini lembut banget tempatnya. Ini memang di Open Internal kan ya, seenggaknya Jawa Tengah punya kebanggaan sendiri, punya taman bermain yang bisa dibilang besar. Ini kalau kita bilang besar ini sangat-sangatlah besar gitu. 3 hektar. Ini dulu diresmikan sama ini Pak SBY. Iya, presiden kita yang ke-6 waktu itu diresmikan. Tapi memang di awal tempat ini kalaupun digunakan komersil itu juga harus memperhatikan aspek-aspeknya, Mas. Termasuk sumber air yang tidak boleh ditutup, tidak boleh ini, kemudian pohon-pohon besar, termasuk makam. Nanti akan kita bahas di sana. Yuk. Ya. Mari kita jalan lagi ya. Ini Mas, nggih.
Mas loh. Mas. Oh iya ada makam. Ya, ini terakhir Mas untuk kita recas. Assalamualaikum. Mbak. Baunya langsung peng ya. Tapi ini tempat yang paling enak deh Mas, terakhir. Nanti kita kirim doa. Ini sebelum ini kita minta bunga dulu. Ya. Ini langsung on ya? Apa adanya toh? Ya apa adanya, Wak. Ya. Terus sekali lah kita ngevlog gitu. Kita tidak bisa bedain ya mana suara astral mana suara asli beneran di sini. Wis lah sih ibaratnya Nyamur bener. Ini kalau saya ya Mas ya melihat itu saya nggak bisa bedain mana itu manusia beneran, mana manusia jadi-jadian lah yang mereka menyerupai. Pelak Mas, KW-nya KW super di sini beneran. Mas Genta Mas Genta yang tabur, saya megangin, nanti setelah itu kita cerita, doa dulu. Dari ini Mas Genta. Aku yang ada. Udah Mas, ke sini. Ya. Mas, bentar. Jadi ini saya mulai cerita aja Mas ya. Beliau yang disarikan di sini itu Nyai Genuk Mas. Jadi salah satu sesepuh tertua yang ada di sini, dan sejarahnya memang tempat ini dulu oleh pemiliknya juga ingin dipindah, tapi itu tidak mungkin, tidak bisa, karena setiap mau mengambil apa ada yang kerasukan, alatnya ada yang mati atau apa, dan setelah mendapatkan konsultasi dengan sesepuh ini tetap dibiarkan tapi ditutup gitu Mas. Dan beliau ini juga banyak seperti ini ya Mas ya, abdi kinasi dan pengikut setia yang dimakamkan di sini juga. Ini jelas ada beberapa makam ya? Iya, ada 4 dan ini masih keluarga Mas, masih kerabat, dan beliau yang ada kendinya ini yang gitu. Ini yang tadi apa ya Mas, yang kalau kita ke sini mengizinkan gitu. Jadi yang urusan seperti izin imigrasi itu di sini sebenarnya. Jadi ini menjadi titik terakhir. Teman-teman jangan mikir kayak wah ini kisah tanah Jawa datang ke tempat-tempat kayak gini bawa bunga, ya enggak, ini kan berarti ya selayaknya orang kita nyekar kakek nenek kita, mbah-mbah kita gitu loh. Ya. Sebenarnya bunga di sini itu bertujuan bahwa doa yang kita panjatkan itu kan wangi Mas, semerbak itu ya. Jadi ke atas gitu ini. Dan ini leluhur kita Mas yang ada di sini. Dan disampaikan juga pesan yang didapat bahwasanya tempat seperti ini kok jadi kayak gini, kenapa sih? Karena nggak gugu ini, nggak mendengarkan apa ya Mas ya, seperti saran ataupun apa dari leluhur. Jadi ini mengabaikan leluhur kita sebenarnya. Sehingga kalau kita berani kepada orang tua atau kita mengabaikan, kita tidak ingat dengan leluhur kita, maka kita bakal tersesat, kita bakal sengsara gitu sih Mas sebenarnya. Pasti orang tua kalau ngomong pasti baiklah, pasti semuanya, karena terlebih ibu ya, karena ibu itu adalah Tuhan yang terlihat, Tuhan yang berwujud gitu. Dan ini kan beliau-beliau yang di sini kan putri ya Mas ya, maksudnya perempuan gitu yang ada di sini. Dan ini juga ada, saya lihat beliau juga ini Mas seperti pahlawan gitu juga sih zaman dulu. Ini masih sisa, nanti kita habiskan ya. Mas kita sana, di situ kita doakan di situ. Sudah. Ya.
Udah Mas mungkin. Ya, kita close ya. Sorry. Ya. Roll. Oke, jadi teman-teman semuanya mungkin ini sedikit apa ya, jalan-jalan kita malam ini di Taman Terbengkalai di Kota Atlas kayak gitu kan ya. Ini mungkin adalah kunjungan pertama kita yang mungkin cukup berkesan juga ya, karena ya aku baru pertama ya lihat ada penggambaran taman terbengkalai, dan itu penggambaran dalam dunia metafisika itu seperti apa kan. Biasanya kita kayak bangunan, ini kan benar-benar taman, ada tulanannya, ada apanya, dan yang pasti juga pasti ada sedikit pesannya ya, karena yo mbah-mbahnya kita dulu sempat bilang apa kayak masih diterabas nggak diturutin kayak gitu sih. Iya, sebenarnya ini bentuk dari tidak menghargai leluhur sih Mas. Kalau dari overall ya, kesimpulannya kita lupa terhadap leluhur sebenarnya, lupa terhadap sejarah, terhadap leluhur, sehingga itu menyesatkan. Dan berkaitan meremen ya secara aura itu ke beberapa tempat, yaitu bisa non teknis dan itu bisa teknis. Jadi pesannya memang kita harus mengikuti ya pitutur dari orang tua pendahulu, apapun itu. Ya. Tapi mungkin buat apa ya, sedikit penggambaran buat teman-teman semuanya, kalau dibilang tempat ini sebenarnya berhantu, sebenarnya enggak juga, mungkin karena masih sebenarnya ada banyak titik-titik yang bisa dibilang positif, kayak mungkin buat kalian ziarah, mungkin makam-makam yang ada di depan kita ini, kalau kalian runtut lagi ada leluhur kalian, nggak akan ada salahnya kalian bisa ke sini juga, gitu ya. Iya. Dan makam ataupun pesaran juga bukan tempat untuk meminta-minta, karena ini pesan dari beliau juga. Kedatangan kita hari ini karena menyampaikan pesan Mas, dan minta menata tilas leluhur ya. Lantas beberapa orang yang kesini itu paling pantang itu kalau menantang, sebenarnya menantang apapun yang ada di sini. Kemudian tujuan meminta-minta, jadi ada yang meminta kekayaan, ada yang meminta jabatan, pangkat, bahkan pengasihan. Itu salah semua, karena beliau yang sudah wafat ini sesungguhnya harus kita doakan, karena kita mengingat ada 3 hal yang akan dibawa mati, yaitu harta yang berguna, ilmu yang bermanfaat. Harta yang berguna itu adalah amal jariah, sedekah, dan terakhirnya adalah doa anak soleh. Berarti ini keturunan, termasuk kita mendoakan hari ini, karena beliau semuanya butuhnya itu Mas sebenarnya, untuk melancarkan ke atas dan menghapuskan segala dosa-dosanya terdahulu gitu. Itu sebenarnya tujuannya. Dan kalau kita berdoa di sini, kenapa kemudian diijabahi, diaminkan? Sebenarnya tujuan kita itu berdoa, ya Tuhan, ya Allah, bahwasanya kita berdoa, kami berdoa itu nanti biar diberikan kemakmuran seperti beliau yang dulu dimakamkan di sini, kepintaran yang seperti beliau yang dimakamkan di sini, atau aura wibawa gitu Mas. Jadi bukan lantaran almarhumah atau almarhum, tetapi juga berkah dari beliau dulu sewaktu Sugeng masih hidup gitu. Itu sih Mas Genta pesan saya. Jadi sih teman-teman semuanya, mungkin ya ini adalah sedikit perjalanan kita itu yang katanya mungkin tempatnya seram, berhantu gitu ya. Mungkin dari keseluruhan perjalanan ini kalian sendirilah mungkin nanti bisa menafsirkannya gitu kan, kayak apakah memang benar seram atau memang seram itu hanyalah mindset kita, karena kita nggak tahu, terus kita ujuk-ujuk melu teman-teman kita, wah ini itu kan justru sebenarnya malah semakin memperkeruh aura yang ada di sekitaran sini gitu kan. Ya intinya kita udah kesini menjelaskan berdasarkan versi yang kita tahu gitu. Mungkin tentunya akan banyak versi ya yang tentang tempat ini pernah diliput di internet atau apa, tapi inilah versi kita. Semoga bisa dijadikan pembelajaran yang baik lah untuk teman-teman semuanya kayak gitu. Oke, alhamdulillah kita diberikan keselamatan, kelancaran juga sampai terakhir. Kurang lebih ini hampir 3 jam tadi ya. Iya. Suwi. Lama, tapi terasa cepat. Akhir kata ya, terima kasih untuk yang sudah like, share, dan komen, dan sudah mensupport, mendukung kami, dan yang juga member, sudah gabung di keanggotaan, di membership. Dan ini kita saat ini tayang mungkin sudah 1 juta subscriber Mas. Amin. Ya, kita tayang ini. Kita sudah rencanakan untuk ke ujung timur tanah Jawa, sudah kita siapkan, tapi nanti kita survei dulu karena ini mengingat masih pandemi COVID-19 dan beberapa tempat belum dibuka, sehingga nanti harap bersabar dahulu. Tapi nanti kalau kita sudah ke sana kita infokan. Kemungkinan kalau sudah nanti dirasa aman, kita akan syuting dan nanti akan kita kasih dia 1,5 bulan khusus episode ujung timur tanah Jawa. Ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sakum dumadi. Terima kasih teman-teman semuanya.